kembali saya Eka sebagai host di podcast ini. Dan kali ini saya ditemani co-host dan narasumber. Co-hostnya adalah Bu Dami dari CTSS dan narasumber adalah dari Taman Sringganis Pak Putu dan Bu Endah. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi ya, oke. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini kita ngobrol-ngobrol di podcast kita. Nah, yang akan kita obrolkan hari ini ya, udah nih Pak Bu Endah maupun Pak Putu adalah sebenarnya lebih ke arah filosofis ya. Jadi latar belakang di mana dari perjalanan hidup Bu Endah dan Pak Putu itu kok bisa sih muncul Taman Sringganis. Nah, dalam proses obrolan ini nanti saya mengharapkan terkuaklah itu misteri atau tabir gimana kok sambil berjuang menghadapi kehidupan ini bisa mengakumulasi pengetahuan dan membentuk suatu ekosistem pengetahuan. Saya anggap Taman Sringganis itu ekosistem pengetahuan ya, khususnya di bidang kesehatan. Dan dari situ mungkin kita bisa lebih mempunyai pendalaman, pengertian yang lebih mendalam tentang Taman Sringganis dengan gerakan budaya untuk kesehatan. Nah, waktu dan tempat monggo saya serahkan ke Dami. Oke, terima kasih Pak Eka. Selamat datang Pak Putu dan Ibu Endah. Selamat datang di IPB ya. Jadi ini kami hari ini ada di IPB dan senang sekali mendapat tamu yang luar biasa. Melanjutkan Pak Eka tadi ya. Jadi saya sudah mendengarkan podcast yang kemarin-kemarin gitu ya. Kemudian ada yang sangat menggugah saya. Dan itu adalah pernyataan Bu Endah ya dan Pak Putu di podcast sebelumnya. Ketika itu Pak Putu mengatakan bahwa Taman Sringganis ini bukan hanya sekedar tanaman obat-obatan, tapi ini adalah gerakan budaya untuk kesehatan. Kemudian Mbak Nana juga dalam salah satu diskusi mengatakan bahwa ini menarik sekali karena beliau mengatakan tentang kemandirian ya, bahwa kesehatan itu juga sebetulnya adalah kemandirian kita untuk bisa sehat itu perlu ada perjuangan bahwa kita tuh bisa mandiri gitu, tidak harus tergantung pada ya all those pharmaceutical company misalnya begitu. Jadi ini saya sangat tertarik untuk menggali lebih lanjut tentang yang disebut dengan gerakan budaya untuk kesehatan. Mungkin Pak Putu bisa mulai dari situ. Terima kasih Mbak Dami. Kata gerakan kebudayaan dalam bidang kesehatan, bukan untuk, tapi dalam bidang kesehatan. Ya. Ini adalah bukan barang instan. Ini adalah sebuah proses kehidupan. Masa kecil saya di Bali, saya melihat juru mangku dukun Balian dalam menyembuhkan atau mengobati keluarga saya misalnya, dia menggunakan berbagai macam cara, termasuk mantra-mantra, termasuk tanaman yang berkhasiat obat. Keluarga disuruh mencari. Selain ada juga pihak rumah sakit. Nah, daya pikir saya yang masih kecil sekali menangkap, ternyata orang sehat itu tidak hanya perlu ke rumah sakit, tapi juga perlu menyehatkan jiwanya. Karena mantra-mantra itu menyehatkan jiwanya. Menyehatkan jiwa bagaimana Pak? Mantra kok bisa menyehatkan jiwa? Hubungan kekuatan mantra yang diucapkan oleh si dukun ini, Balian ini, ya, menyebabkan orang merasa punya harapan untuk itu. Sugesti. Ya. Kemudian ditunjang oleh saran makanan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, sebaiknya makan ini, sebaiknya makan. Kemudian
carilah di kebunmu itu kulit pale misalnya, terus pegagan, yang semua ini menjadi satu dalam proses penyembuhan orang sakit. Itu tersimpan, tidak bisa hilang sampai sekarang itu pengalaman. Kemudian ketika pengalaman saya ditahan di penjara yang 10 tahun, penyakit banyak, kelaparan, tidak ada obat dan lain-lain. Tiba-tiba ada sebuah perjumpaan dengan seorang dokter, tetapi dia pernah belajar akupunktur, namanya Dr. Li Chuanxin, memberi peluang saya untuk mengenal bahwa orang itu bisa sehat tidak hanya memakan obat, tetapi menggunakan jari-jari kita untuk merangsang yang disebut qi. Qi itu energi di dalam tubuh, sehingga akan terjadi proses pemulihan kondisi kesehatan. Kemudian si dokter ini yang sangat Belandais, dia tahun 1939 sudah jadi dokter, saya baru lahir. Ya, kan? Jadi dia sebelum memberikan pelajaran tentang fungsi titik-titik akupressure atau akupunktur, dia cerita tentang keseimbangan hidup. Bahwa orang itu bisa sehat kalau punya mamiha. Apa itu? Mamiha itu, ma itu makanan, mi itu minuman, ha itu hawa udara yang sekaligus menyangkut pada lingkungan itu. Nah, dia ngeledek. Nah, lu sekarang di penjara punya nggak mamiha? Oh, ini makannya cuma 3 sendok, berarti lingkungannya kita hidup dalam sel kecil bertiga, ya, bau keringat, bau kencing semua jadi satu. Nah, ya, minuman kita pagi dikasih 1 muk, sore 1 muk, cuma air putih, tidak pernah ada gula, dan sehat nggak? Nggak sehat. Ya, jadi kesehatan itu tidak hanya makan obat, si dokter ini. Nah, kemudian dokter mau mengajarkan saya titik-titik pijat itu kayak apa? Nah, apa itu? Nah, dia jelaskan akupunktur itu apa. Sebenarnya pijat biasa yang teorinya berdasarkan pada akupunktur. Ada titik-titik energi di dalam tubuh kita yang dihubungkan oleh channel atau meridian ke seluruh tubuh kita, sehingga kalau kita pijat itu titik, maka dia mengirimkan energi ke organ-organ tubuh kita untuk membuat keseimbangan. Jadi orang sehat itu adalah orang yang seimbang keadaan organ-organ tubuhnya, dia seimbang dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya menelan kapsul, jadi nah itu ini kesimpan. Dan selama saya di dalam penjara, sesudah itu saya mempraktekkan menjadi tukang pijat antar teman. Saya anggap ini harus saya lakukan karena mereka membantu saya. Saya tidak ada keluarga, tidak ada makanan. Kalau tanpa keluarga tahanan ini, para tahanan itu 6 bulan mati semua karena kelaparan. Jadi jasa keluarga ini mengirim makanan, pakaian, itu dibagi kepada saya. Resep yang ditulis oleh dokter penjara dikirim, semua tergantung sama keluarga itu. Nah, jadi pengalaman saya mengobati keluhan-keluhan teman-teman ini dengan akupressor ini kemudian menjadi bahan yang saya olah untuk menjadi profesi saya sesudah bebas. Oke.
dan itu kemudian menjadi apa ya, ya titik awal dan perjalanan hidup sampai mencapai saat ini. Itu refleksi ke belakangnya itu dimulai dari kecil ya, kemudian perjalanan di penjara itu yang justru apa yang menjadi akar jangkar yang sangat kuat dalam Bapak membangun gerakan budaya dalam kesehatan. Iya, betul. Dan kemudian ditambah lagi dengan pengalaman. Saya ini hidup di dalam dua power yang kembar. Apa itu? Power yang kembar. Power yang kembar. Satu, saya sebagai sastrawan, saya harus mampu menemukan atau yang menemukan kata-kata yang tajam untuk mengekspresikan kegelisahan hidup saya maupun kegelisahan hidup masyarakat. Kata-kata yang tajam itu hanya bisa diolah oleh batin. Oke. Dan yang kedua, saya sebagai akupunkturis, saya perlu jarum yang tajam, perlu diagnosis yang tajam, perlu kekuatan batin untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Jadi twin power. Twin power tapi basically tentang batin ya Pak ya? Tentang, sebab yang saya maksudkan dengan batin ini adalah inner power, passion. Nah, ya ini yang menjadi keberlanjutan. Tanpa passion, tanpa ketajaman batin itu tidak ada kontinuitas. Oke, nah pas sekali nih. Jadi saya mau beralih kepada Ibu, ya. Karena dalam salah satu podcast Ibu juga bicara tentang pinter ing batin. Nah, bagaimana nih Bu? Apa yang dimaksud dengan pinter ing batin dan ketajaman batin dalam gerakan budaya ini? Kalau tentang gerakan budaya enggak saya. Oke. Jadi ini untuk sendiri. Jadi sebetulnya Interengatos ya, itu tidak Interengatos. Bastos itu apa Bu? Latin, tapi boso, pakai boso. Oke, saya tanya ngomong aja, boso saya nggak tahu. Mau nggak Bu? Interengatos. Jadi saya dulu kan ngajar akupresur di Wonogiri, salah satu desa, mungkin Basuwan, mungkin mana lupa ya. Nah itu bersama dengan Eyang Broto Sudibyo dari Sidi Bistersda. Nah Eyang Broto itu salah satu tenaga ahlinya Sidi Bistersda untuk menolong masyarakat yang kena musibah bencana alam. Tapi dengan ramuan. Gitu. Ya, terus yang diajar waktu itu para peracik jamu yang merantau. Jadi dia pulang ke Wonogiri bikin jamu, terus yang jualannya ke Kalimantan sebagainya gitu. Nah, diajarin sama Eyang Broto. Nah, itu sebetulnya apa nyutnya batin saya waktu saya ke Wonogiri juga sebelumnya. Saya cuma ngajar akupresur, sedangkan masyarakat di Wonogiri itu kan kan bekatul dan sebagainya ya. Kalau akupresur kan ya tadi mamiha tadi ya maaf ya kayak gitu ya, nanti pijat sampai ponyo ya lakukan sebelumnya gitu kan. Jadi saya pikir lah buat mesti pakai nutrisi, tapi nutrisinya mesti jamu, tepatnya jamu gitu kan. Itu diparingi sama Gusti Allah tadi Eyang Broto mengajar jamu, saya ngajar akupresur ketemu gitu. Nah, Eyang Broto ngajarinya kan ramuan, tapi ramuan dengan kena zaman dulu itu. Orang zaman dulu itu kalau sakit kuning menggunakan bambu kuning, pakai kunyit, akar kuning kayak gitu ya, daun sukun yang kuning kayak gitu. Dan itu isyarat alam gitu. Saya tanya, ya kok bisa bikin ramuan zaman dulu gimana? Mau dulu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok bisa sanggih itu bikin ramuan sampai 30 segala macam, itu gimana gitu kan? Ya itu karena pinterin batos, bukan pinterin pikiran gitu. Jadi zaman dulu makanya orang itu bisa ini lihat gitu loh, melihat
jeroane menungso itu tahu. Makanya kayak manggo pegagan. Nah itu karena lihat dijele gitu, bentuknya kayak gitu. Tiap dari kotaknya bentuknya kayak gitu. Terus gitu-gitu jadi rasa asinnya berbundi, manisnya mau bermana gitu. Jadi pintar batinnya. Nah saya juga akhirnya jadi orang itu pakai gaya pikir nggak bisa. Makanya saya ya harus prihatin, harus tirakat gitu ya. Iya. Kalau orang zaman dulu kan sering tirakat ya. Memang saya memang hobi atau memang punya dasar suka tirakat dari bapak ya, dari kecil tirakat. Jadi ya nyambung sama yang Broto. Jadi saya sering puasa, sering pikiran kayak gitu. Jadi kalau ada orang minta saran atau konsultasi tentang penyakit ya saya nyut sama Gusti Allah parimono dawuh penerangan gitu, parimono berkah ya tak gitu aja Terus bisa sembuh. Ya sembuh itu paling gini gitu. Jadi saya bukan apa-apa, jadi ya kontak sama yang maha memberi, maha memiliki segalanya kayak gitu. Tapi saya dari dasarnya ya tadi diparingi dawuh sama yang Broto tadi ya harus pintar batos kalau jadi orang tradisional, bukan pengobat yang modern. Tradisional ya tradisi kayak gitu. Jadi menarik ya kalau kita dengarkan ya, Bapak ketemu dokter dengan berbagai macam ilmu anatomi tubuhnya, kemudian Ibu dengan cara lain dengan yang Broto pinter ing batos. Itu kemudian bertemu bersama-sama menjadi Taman Sringadis. Betul sekali. Jadi kalau yang tentang gerakan itu bukan, kalau waktu itu gerakan ya. Kalau saya enggak, saya cuma bagaimana ya masyarakat Indonesia itu buat bersyukur gitu loh. Sebagai bangsa yang paling Gusti Allah begitu luar biasanya. Tanah obat terkaya di dunia. Kok ya tidak ngerti, temulawak ya orang ngerti, kunyit yang ngerti, sering nggak ngerti. Padahal luar biasa sangat diparingi yang luar biasa kok ya kayak gitu. Saya siap sama Gusti Allah. Jadi ayo dong gitu. Nanti Gusti Allah gimana kesian dulu kita sayang yang luar biasa sama kita kok kita nggak tahu, nggak mau gitu. Ya woro-woro saya akhiri gitu. Jadi perjuangan Ibu dan Bapak dalam Taman Sringadis itu diantaranya juga merasa bahwa ini ada anugerah yang luar biasa yang harusnya diketahui oleh masyarakat. Ya supaya mandiri, sehat, mandiri, alami, bertumbuh pada kearifan budaya leluhur sendiri gitu. Jadi ini memadukan antara sains, pengetahuan, ilmiah, yang disebut ilmiah, dengan tradisi, kearifan tradisi atau tradisi baik yang perlu diteruskan. Sehingga kalau kami mengajarkan masyarakat di desa, baik didukung oleh Depkes, didukung oleh funding dan kebutuhan masyarakat sendiri, sebenarnya kami cuma melakukan justifikasi. Justifikasi ini berdasarkan pada apa itu pijatnya akupunktur, apa itu natural science, bahwasanya sebuah tanaman bisa difungsikan sesuai dengan bentuknya. Seperti tadi, pegagan bentuknya kayak ginjal. Kalau kita cari referensi ilmunya ini, apa sih gunanya pegagan? Sehingga kalau di desa kita ketemu dengan pertanyaan, anak saya panas boleh nggak dikasih pegagan, kita bisa menjelaskan. Kalau misalnya saya sakit kepala, pijat di mana? Saya bisa tunjukkan di sini. Oh, dulu juga dukun saya begitu pijat, tapi dukunnya nggak tahu kenapa. Saya menjawab yang kenapanya itu dengan ilmu akupunktur. Nah, saya juga orangnya begini ya, gelisahan ya. Jadi sering melakukan observasi singkat. Kalau saya di Bali ke dukun di Bali, ada dukun yang sangat terkenal. Dia biasa mengobati orang yang gangguan kejiwaan. Nah, si dukun ini masuk ke kamarnya. Sudah entah apa yang dilakukan di kamar itu, dia keluar. Kemudian si pasien itu disuruh duduk di kursi, dia tepuk-tepuk di belakang mungkin. Di sini. Itu 14
Nah, istilah akupunkturnya adalah TU14. TU14. Oke. Ini untuk apa? Kita teorinya mengatakan ini untuk membangun keseimbangan. Jadi kalau titik itu diaktifkan, dia akan mengirim energi ke otak untuk membangun keseimbangan. Nah, orang-orang yang datang ke si dukun itu karena gangguan, ya ini gangguan kejiwaannya, dia ketok aja dengan palu kecil, palu kayu, ya, tuh entah berapa dia komat kambing, kasih komat kambing ini dan berdoa ya kan, saya nggak ngerti ya kan, tapi saya tanya, Pak Dukun belajar di mana itu akupunktur itu? Saya nggak tahu akupunktur itu apa gitu kan. Karena itu tepat titik akupunktur. Dan dia tahu itu dari mana nggak tahu juga ya. Masuk kamar gitu. Kayak orang angan-angan. Iya. Yang diikat kan Jempol kaki. Itu ada titik level sama titik lintang, ya kan? Iya. Nah, kalau pusing diginiin, nanti ada titik bintang. Sini dikasih panjang, semua akupunktur. Oke. Iya. Nah, di Padang saya suatu ketika saya juga tanya seorang dukun perempuan, ada pasiennya yang datang dia sini pegal, kemudian ada infusion, dia ambil air, olesin, begitu, ambil ngomong apa saja nggak paham dah. Iya. Ini kan painkiller point dalam akupunktur. Oke. Yang bisa meredakan semua ketegangan, saat mengurangi rasa sakit, apakah di perut, apakah di hidung, karena meridiannya ada sampai ke hidung dan ke usus. Nah, jadi kalau kami melakukan pelatihan ke desa sebenarnya cuma melakukan justifikasi. Oh ini benar, oh ini caranya perlu diperbaiki kayak begini. Itu mandiri, kan? Jadi dipertemukan tradisi. Mana-mana, jadi manapun bisa dipakai. Jadi maksudnya bisa menyembuhkan sendiri. Ini Maksud saya. ya. Iya. Oke. Jadi ini yang disebut oleh Nana Tamara penguatan diri, Penguatan diri, ya. empoweringnya kan. Iya. Nah, ketika orang itu kuat, artinya orang ini punya pengetahuan. Iya. Berilah pengetahuan kepada orang Iya. yang rasional. Pengetahuan yang rasional. Pengetahuan yang Jadi rasional. tetap basisnya adalah Terus. rasional. Ya, Science. tetap rasional. Oke. Artinya kita bisa menjelaskan Ya. mengapa itu. Tapi sayang di Kementerian Kesehatan, Iya. kalau saya diundang, mau bikin buku panduan atau apa namanya Pak? Panduan untuk kader-kader ya, untuk puskesmas. Bukan puskesmas ada panduannya, Iya. ada 30 kasus. Oh. Saya diundang ke sana ya kan. Bu Endah kalau wasir itu bisa nggak pakai pijet sama ramuan, ya bisa Bu. Terus dokter-dokter pada rapat nggak bisa. Kalau ini ada kurang darah atau gimana, bisa nggak beda? Bisa. Aku pressure sama ramuan bisa. Rapat pagi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kenapa dia nggak nanya, Bu Endah kok bisa? Titik itu gimana? Ramuannya kenapa kok bisa? Iya. Harusnya kan ditanya. Iya. Ini nggak bisa saja. Menurut pikirannya dia. Karena dokternya belum belajar tentang transdisiplin. Ya, Di sini Ya. gunanya ilmu-ilmu transdisiplin. Ya, Oke, Betul. luar biasa. Jadi mungkin ke masa yang akan datang, kami dari CTSS kita akan belajar lebih banyak pada Ibu dan Bapak dan kita kembangkan transdisiplin ini bersama-sama, mungkin gitu ya. Betul Mas sekali. Eka. Iya. Jadi kita nanti akan dilanjutkan lagi dengan podcast yang lain, tapi mungkin sebagai untuk saat ini waktunya sudah habis. Iya. Ya. Ya. Jadi pertama-tama terima kasih sekali. Kedua, saya mau pribadi nih Pak Putu dan Ibu Endah. Saya hari ini makin yakin, ya saya belajar banyak ya dari Bapak Ibu dan makin memahami bahwa sains ini masih banyak yang tidak diketahui dan kita perlu belajar banyak dari pengetahuan masa lalu.
Dan disinilah gunanya CTSS ya, karena memang kami ingin belajar lebih banyak dan bagaimana co-creation of knowledge ya. Pengetahuan itu bersama-sama dibangun, baik dari yang rasional maupun yang tadi pinter yang batin itu. Jadi terima kasih sekali kesempatannya dan saya kembalikan pada Mas Eka. Ya, terima kasih sekali Bu Dani, terima kasih Bu Enda, Pak Putu. Jadi tadi kan di pembukaan saya bilang saya ingin tahu sih yang terkuat itu apa kalau bisa mengakumulasi pengetahuan. Nah, kalau boleh secara singkat aja ya, intinya tadi kan dibilang bahwa pinter yang batos sama hal yang rasional ya, untuk bisa menjelaskan. Dan itu sebenarnya adalah bukan hal yang baru tapi justifikasi terhadap yang ada. Itu. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang kayaknya juga harus disebarluaskan ya. Jadi orang percaya bisa memulihkan diri sendiri gitu ya. Enggak. Sehat mandiri. Sehat mandiri. Amin. Ya, itu yang disebut gerakan budaya dalam kesehatan ya. Dan karena waktunya sudah habis ya. Sebenarnya dari pengalaman kami sebelumnya, kami bisa membuat kesimpulan kecil bahwa orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan kami akhirnya dia mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi karena dia berfungsi, terutama perempuan-perempuan dalam rumah tangganya. Dia merasa berfungsi. Kalau dulu dia jalan di kampung tidak ada yang menghiraukan, sekarang kalau dia jalan kampung, orang kan Bude kemana, nggak disapa ya kan? Jadi memberikan identitas juga ya. Iya, itu. Dan juga ada indirect income. Biasa mereka membeli obat-obat ke apotek, akhirnya dia pergi ke dapurnya untuk mengolah bumbu dapur menjadi obatnya. Tidak secepat itu pergi ke luar minta pertolongan. Sehingga kami menyimpulkan bahwa cara atau metode gerakan kebudayaan di dalam bidang kesehatan ini adalah empowering the individuals. Luar biasa, penutupan yang luar biasa. It's about empowering individuals. Okay. Keren banget Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.